Pernahkah kita merasa tersinggung terhadap cara seseorang berbicara di media sosial? Atau mungkin kita pernah menganggap seseorang tidak sopan, padahal sebenarnya ia hanya memiliki gaya komunikasi yang berbeda? Dalam video ini saya akan membahas satu isu utama, yaitu kesalahpahaman komunikasi di media sosial akibat perbedaan gaya komunikasi. Kesalahpahaman komunikasi tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam percakapan antar teman. Menurutku, kamu tadi ngomongnya terlalu kasar ke dia. Hah? Aku biasa ngomong kayak gitu kok. Iya, tapi tadi kedengarannya kayak marah. Aku nggak marah, cuman ngomong langsung aja. Situasi seperti ini sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Satu pihak merasa dirinya hanya berbicara secara jujur dan langsung, sedangkan pihak lain merasa tersinggung oleh cara penyampaiannya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Edward T. Hall mengenai high context and low context communication. Indonesia termasuk budaya high context, yaitu budaya yang cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung, lebih halus, dan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Perannya masih banyak yang kurang nih, tolong direvisi hari ini juga ya. Siap direvisi, tapi tadi cara penyampaiannya bikin aku agak kaget. Oh, serius? Aku nggak maksud marah kok, aku cuma pengen cepat selesai. Iya, cuman mungkin penyampaiannya bisa lebih santai lagi. Perbedaan inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Seseorang dapat dianggap kasar, padahal sebenarnya ia hanya memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Selain faktor budaya, gaya komunikasi juga dipengaruhi oleh kepribadian atau temperamen. Dalam materi intercultural communication, dijelaskan bahwa terdapat beberapa tipe temperamen seperti kolerik dan phlegmatik. Individu dengan tipe kolerik cenderung tegas, langsung, dan fokus pada hasil. Sedangkan tipe phlegmatik lebih tenang, menghindari konflik, dan mengutamakan keharmonisan. Kalau habis pakai barang, dibalikin lagi dong ke tempatnya. Ih, ngomongnya galak amat sih. Lah, aku cuma ngingetin biasa. Iya, tapi kedengarannya kayak marah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik komunikasi tidak selalu disebabkan oleh isi pesan, tetapi juga oleh perbedaan cara penyampaian pesan. Kesalahpahaman menjadi semakin besar ketika komunikasi terjadi di media sosial. Media sosial sering menampilkan potongan pendek percakapan tanpa konteks yang lengkap. Akibatnya, audiens dapat dengan mudah membentuk opini hanya dari sebagian informasi. Wah, orang ini ngomongnya nyolot banget ya. Tapi kayaknya itu cuma potongan videonya deh. Ya sih, mungkin konteks lengkapnya beda. Makanya, kadang jangan langsung nyimpulin dari video pendek. Dalam konteks framing, media memiliki kemampuan untuk membentuk cara audiens memahami suatu peristiwa. Potongan video tertentu dapat membuat seseorang terlihat negatif, meskipun konteks sebenarnya tidak demikian. Dari pembahasan ini, saya belajar bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang memahami perbedaan. Kita perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki latar budaya, kepribadian, dan gaya komunikasi yang berbeda. Selain itu, sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih kritis sebelum menilai seseorang hanya dari potongan konten yang viral. Seringkali perbedaan tersebut hanya menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara komunikasi yang berbeda. Karena itu, kemampuan memahami perbedaan menjadi hal yang sangat penting di era komunikasi digital saat ini. Saya Nabila Rahmasifa dengan NPM 2421 2211 1010. Terima kasih.